Kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas spill dari sahabat tani kita. Apa itu Ateng Super Gayo 3, apa itu Ateng Super Gayo 2, dan apa itu Ateng Super biasa. Oke, di sini akan saya kasih tahu ciri-cirinya dan perbedaan setiap masing-masingnya. Oke, mari ikuti terus. Oke sahabat tani, karena ada spill pertanyaan dari sahabat tani kita, apa itu Pak Ateng Super Gayo 3 ya. Oke, ini dia, ini gambarnya sahabat tani ya. Dari video ini kita saksikan, ini perbedaannya secara fisik dan ciri-cirinya sudah nampak ya. Nanti akan saya perbandingkan kepada sahabat tani perbedaan apa antara Ateng Super Gayo 3 dengan Ateng Super biasa. Nah oke, jadi di sini kita akan bahas ya cirinya, ciri-ciri dan fisiknya dulu ya. Nah, untuk kopi Gayo 3 dari cabangnya seperti ini, lurus ya. Dan dari ranting-rantingnya sahabat tani tengok memanjang sampai ke pucuk ini, memanjang. Jadi ini ciri karakter pertama dari Gayo 3 ya. Kita sebut singkat aja Gayo 3. Nah, dari cabang ini sampai ke pucuk ini konon memanjang seperti ini, bisa kami sebut banyak makan tempat sahabat tani. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, Gayo 3 tunasnya tidak banyak sahabat tani, seperti yang terlihat di sini ya, tidak banyak. Nah, mungkin udah di pruning Pak, bukan ya. Memang ini ada juga muncul tunasnya, tetapi jarang kita pruning. Ini kelebihan dari Ateng Super Gayo 3, tunasnya tidak terlampau banyak, tapi berfokus pada buahnya yang luar biasa banyak. Pada ini sudah masuk panen ke 9 kali, tapi buah masih bertahan sahabat tani. Gayo 3 ini, nah seperti ini kita lihat ya, rantingnya memanjang ke samping ya sahabat tani ya, tidak seperti biasanya menghadap ke depan. Seperti ini biasanya ya, ini kita anggap tunasnya menghadap ke depan, tapi ini justru berbeda ya, dia menghadap ke samping dan kaku. Nah seperti ini sahabat tani. Selain tunasnya tidak banyak, tunas baliknya juga sedikit sahabat tani ya, seperti kita lihat di sini. Ini tunas baliknya hanya segini sahabat tani. Nah, tidak sama seperti pada umumnya. Kalau Ateng Super biasa kita harus rutin melakukan pemangkasan ya, pembuangan tunas ya. Tapi kalau kelebihan Ateng Super Gayo 3 ini tidak perlu seperti itu sahabat tani. Jadi kapan muncul tunasnya, kira-kira sudah semak atau rimbun ya, kita ambil. Dan juga kita perhatikan, nah dari daun, tekstur daunnya ini besar dan tebal sahabat tani. Dan warnanya seperti ini nih, daunnya masih muda, itu warnanya hijau terang mekilat. Meski kita pupuk nggak kita pupuk, dia tetap seperti ini sahabat tani. Nah, itu ciri-ciri dan fisik dari kopi Ateng Super Gayo 3. Dan kopi Ateng Super Gayo 3 ini termasuk bersaing dengan Tim-Tim dan Bourbon, artinya masih bertahan meski sudah 9 kali panen. Nah, seperti ini kita lihat sahabat tani, ini udah sekian kali kita panen tapi buahnya masih bertahan. Namun seperti biasa pada umumnya ya, kopi Ateng Super Gayo 3 dengan kopi Ateng Super biasa itu kalau memang buahnya banyak, memang seperti ini keadaannya ya, pucuknya menjadi kering. Nah seperti ini. Karena apa? Karena tanaman kopi lagi berfokus pada pemasakan buah. Jadi karena itulah di sini, di saat seperti ini, waktunya kita berikan unsur nitrogen dan kalium, dan satu lagi kalsium sahabat tani, supaya daya tahan tubuh batang kopi ini bisa terjaga dan terbebas dari penyakit. Nah, dan kalau dari segi batang ya sahabat tani ya, kita perhatikan. Nah, seperti ini keadaannya ya. Tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil, berarti bisa kita bilang sedang ya, ukuran sedang. Nah, berbeda dengan Ateng Super biasa, biasanya batangnya sangat kecil dan lebih kecil daripada yang ini sahabat tani ya. Nanti akan kita posting perbedaannya. Pokoknya ini akan saya ulas secara akurat, detail, dan supaya bisa mudah dipahami oleh sahabat tani kita yang lagi berbudidaya tanaman kopi. Nah, jadi tadi secara ciri-ciri dan fisik sudah saya terangkan. Sekarang saya akan terangkan masalah kelebihan dari kopi Gayo 3 ini sahabat tani. Yang pertama sahabat tani, kopi Gayo 3 ini memiliki daya tahan. Meski berbuah banyak, namun tidak gampang terserang penyakit ya, dan masih mampu berbuah dalam keadaan iklim apapun sahabat tani.
Ya, padahal kita tahu ya di saat ini iklim di Tanah Gayo ini tidak menentu sehingga buah kopi dan panen menurun. Tetapi ya alhamdulillah di kebun saya ini Gayo 3 ini ya masih berbuah banyak dan melimpah seperti ini sahabat tani ya. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua sahabat tani, tunasnya tidak terlampau banyak dibanding seperti Ateng Super biasanya. Nah, Ateng Super biasa kalau buahnya sudah banyak seperti ini, tunasnya tetap semakin banyak. Namun kalau Gayo 3 ini tidak sahabat tani. Nah, inilah kelebihannya sahabat tani. Dan yang selanjutnya sahabat tani, kelebihannya adalah berbuah lebih besar, berbobot ya, dan lendirnya tidak terlampau banyak sahabat tani. Kan di buah kopi ini kan pasti ada lendir ya di bagian dalam kulitnya, tetapi di kopi Gayo 3 ini tidak terlampau banyak. Nah, jadi waktu kita melakukan penggilingan kopi, banyak ya pabrik kopi senang menerima kopi kita ini karena getahnya itu atau lendirnya tidak terlampau banyak. Nah, itu kelebihannya. Dan bunganya lebih tahan daripada kopi Ateng Super yang biasa sahabat tani ya. Dan selanjutnya adalah sahabat tani ya, tanaman kopi Ateng Super Gayo 3 ini gampang kita mengatur tunasnya sahabat tani. Dan karena tunas baliknya sedikit ya, tunas airnya sedikit, tunas cacingnya cuma sedikit, jadi lebih gampang kita mengatur di saat kita melakukan pemangkasan, baik itu pemangkasan berat, standar atau paling ringan sahabat tani. Itulah kelebihannya dari kopi Ateng Super Gayo 3. Oke, kita sekarang masuk ke kelemahannya ya, kelemahan dari kopi Gayo 3 ini. Karena bagaimanapun tanaman itu unggul pasti punya kelemahan sahabat tani ya. Oke sahabat tani, seperti yang terlihat ini ya, ini kita masuk tentang kelemahan dari kopi Gayo Ateng Super ini. Nah, cabangnya mudah rapuh dan patah di saat buahnya banyak seperti ini sahabat tani. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya karena buahnya ya, buahnya sangat besar dan kadang-kadang cabang tidak mampu menahan bobot buah. Nah, itu kelemahannya. Perkuatlah dengan TSP dan kalsium sahabat tani supaya kokoh. Karena dari penyelidikan kami di semua ya, bukan di kebun saya aja tapi di kebun-kebun sahabat tani lainnya kita teliti juga ternyata sama. Inilah kelemahan dari Gayo 3 ini ya. Oke, kekurangan lain yang ada pada kopi Gayo 3 ini adalah kopi Gayo 3 ini lebih cenderung banyak cabang laki atau cabang raja ya, tidak seperti kopi Ateng Super yang biasa ya. Nah, jadi untuk sahabat tani yang ada memelihara tanaman kopi Ateng Super Gayo 3 ini memang harus memperbanyak memelihara cabang raja. Dan kelemahan lainnya ya pada kopi Ateng Super Gayo 3 ini adalah harus rutin kita bersihkan. Nah, seperti ini ya, harus rutin kita bersihkan. Nah, jika tidak, kenapa sahabat tani? Jika tidak ya, buahnya berkurang dan rantingnya cepat kering sahabat tani. Nah, itulah kekurangan atau kelemahan dari kopi Gayo 3 ya. Karena kan ada juga ya, kita tengok sahabat tani ya, di kebun kopi Ateng Super yang biasa saya kunjungi waktu itu ke daerah Pondok Ulung, kebun orang itu semak sekali luar biasa. Tapi karena kopinya Ateng Super biasa, itu saya perhatikan buahnya sangat banyak, bertahan dan tidak cengeng ya. Nah, jadi kalau kopi Gayo 3 ini nih sifatnya bisa saya bilang cengeng ya, seperti kita ngasuh anak bayi sahabat tani. Kopi Ateng Super Gayo 3 ini ya punya kelemahan lain, yaitu jangan sering-sering kita semprotkan herbisida yang berdekatan dengan batang kopi tersebut sahabat tani. Kenapa? Ternyata dari penyelidikan penyuluhan pertanian mengatakan ternyata ada juga pengaruh besar ya herbisida pada tanaman kopi Ateng Super Gayo 3. Loh, kan semua herbisida Pak kan merusak tanah, merusak tanaman. Tidak juga sahabat tani ya. Tidak juga kalau menurut saya sahabat tani. Selama herbisida itu sahabat tani kolaborasi dengan pupuk. Ya, di saat penyemprotan kita kolaborasi. Nah, bisa dilihat di konten saya sebelumnya sahabat tani ya. Itu caranya manjur sekali sahabat tani. Ini sudah terlihat ya. Sudah mulai mengering, rumput-rumputnya semua sudah kuning, ini tinggal tunggu matinya lagi ya sahabat tani ya. Nah, jadi sahabat tani yang memiliki kopi Gayo 3 ini ya usahakan jangan disemprot herbisida, tetapi
harus dibabat dengan mesin sahabat tani. Tapi jika memang keadaan tidak terkendali, boleh buat aja piringan sahabat tani ya, buat piringan. Batasnya sampai ke ujung nih ya, ke ujung pucuk ini. Nah, ke bawah. Nah, itu kita piringkan pakai cangkol. Nah, itu boleh sahabat tani. Jadi usahakan herbisida jangan pernah disemprot di bawah ini sahabat tani. Nah, ini bocoran untuk sahabat tani semua ya. Mana tahu ada sahabat tani yang ingin berbudidaya kopi Ateng Super Gayo 3 ini, karena sudah tahu ilmunya, sudah pasti gampang kok sahabat tani ya. Oke, jadi karena secara ciri-ciri dan fisiknya sudah saya terangkan, kelebihan dan kekurangannya juga sudah saya terangkan. Oke, sekarang kita akan beralih ke kopi Ateng Super biasa sahabat tani, biar tahu perbedaan. Banyak memang perbedaannya. Lanjut. Oke sahabat tani, inilah penampakan kopi Ateng Super biasa sahabat tani ya. Beda sekali ya. Nah, beda. Cabangnya tidak seperti Gayo 3 tadi ya. Gayo 3 tuh lebih kaku dan lempang ya, atau lurus. Tapi kalau Ateng Super yang biasa agak melekuk ke bawah sahabat tani. Nah, ini seperti yang sahabat tani lihat, tunasnya sangat banyak ya. Sangat banyak, nggak terkira. Ini yang namanya Ateng Super biasa, tunas banyak sekali. Ini tadi sambilan saya review, ini sambilan saya kutip-kutip sih, makanya udah berkurang ya tunas airnya, tunas cacingnya, dan tunas lainnya. Nah, yang selanjutnya ciri-ciri kopi Ateng Super biasa, daunnya tidak terlampau lebar, lembut, tidak tebal sahabat tani. Kalau Gayo 3 tadi tebal ya, tebal, lebar, dan dari segi warna hampir sama sahabat tani. Gayo 3, Gayo 2 ya, termasuk kategori kopi Ateng Super juga. Namun perbedaannya pasti ada, makanya namanya berbeda-beda. Dan kopi Ateng Super biasa ini tidak terlalu mengandalkan cabang raja sahabat tani. Nah, kebanyakan cabangnya cabang-cabang halus seperti ini sahabat tani ya. Nah, berbeda dengan Gayo 3 tadi lebih mengandalkan cabang raja. Kalau nggak ada cabang raja, kopi Gayo 3 tadi termasuk buahnya kurang juga sahabat tani ya. Beda dengan kopi ini, kopi Ateng Super biasa ini malah kalau kita pelihara cabang rajanya hampir tidak ada sahabat tani yang tumbuh ya. Itu perbedaannya sahabat tani. Dan juga tidak terlalu banyak makan tempat sahabat tani. Nah, seperti ini kelihatannya tidak terlalu banyak makan tempat dibandingkan Gayo 3 tadi. Nah, dari sini kita hitung panjangnya ya. Tuh, sampai kemari sahabat tani. Tuh. Atau kita bilang kemari sahabat tani ya. Jadi tidak terlampau panjang sahabat tani. Tidak sama seperti Gayo 3 tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan kopi Ateng Super biasa ini. Yang pertama, kelebihannya sahabat tani ya, meskipun semak kebun kita, meskipun kebun nggak sempat kita urus, dalam keadaan semak belukar, masih mampu berbuah sahabat tani. Jadi kopi Ateng Super termasuk cabangnya ini kuat dan keras sahabat tani, tidak mudah rapuh ya, tidak mudah patah. Nah, ini kelebihannya dari kopi Ateng Super yang biasa sahabat tani. Nah, tadi kan di Gayo 3 kita tengok ya, gampang rapuh, gampang patah. Tadi udah saya tunjukkan langsung pada sahabat tani ya. Untuk menahan bobot buah aja dia udah patah. Tapi kalau kopi ini, Ateng Super biasa ini, meski manapun banyak buahnya, tidak mudah patah sahabat tani. Ini kelebihan dari Ateng Super biasa. Oke, kita masuk ke kelemahan kopi Ateng Super biasa ini ya sahabat tani ya. Pertama, buahnya banyak tapi cepat habisnya. Nah, karena Ateng Super biasa ini kalau udah merah satu, merah semua, serentak sahabat tani. Maka sekali panen langsung jebles habis ya. Nah, berbeda dengan kopi Gayo 3 tadi, meskipun banyak merahnya, tapi masih banyak juga hijaunya yang tertinggal untuk kita lanjut di panen ke depan ya kan. Nah, itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, kopi Ateng Super biasa ini kalau kita lakukan pemangkasan harus rutin, karena tunasnya itu cepat sekali tumbuh sahabat tani. Oh, mungkin Pak itu karena dipupuk enggak juga ya. Mau dipupuk enggak dipupuk tetap banyak sahabat tani. Nah, jadi itu termasuk kategori kelemahannya. Artinya kelemahan bagi kita yang sering melakukan pemangkasan ya. Kadang-kadang nggak sempat ya. Di situ kadang-kadang kita mau mangkas satu batang sudah datang hujan, tertunda, malah semakin banyak. Nah, ini termasuk kategori kelemahan dari kopi Ateng Super biasa. Nah, kelemahan lainnya adalah sewaktu kita melakukan pengaturan atau pangkas bentuk sangat susah kalau untuk kopi Ateng Super biasa ini sahabat tani. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, tidak teratur.
maka itu kita harus rutin lakukan pemangkasan. Ini bagi sahabat tani yang memiliki kopi Ating Super yang biasa. Oke, jadi sudah saya jelaskan secara detail ya dari segi ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan pada masing-masing varietas kopi Ating Super Gayo 3 dengan kopi Ating Super biasa. Oke, ini bakal ada yang bertanya nih. Jadi kopi Gayo 2 itu kayak apa, Pak? Nah, gini sebenarnya masalahnya ini yang dari saya dapat laporan ya sahabat tani ya. Jadi masalahnya begini sahabat tani. Gayo 2, Gayo 3 itu kan penemunya ada kan begitu ya. Si peneliti, penemu dan bereksperimen sehingga memberi nama beragam gitu sahabat tani. Jadi misalnya nih si Polan A mengambil sebuah bibit ya, dikembangkan, habis itu disetek ya, disambung. Lalu apa yang terjadi? Nah, seperti ini jadinya. Nah, jadi dinamakanlah Gayo 2. Datang lagi penemu yang lain. Ya, dibuat juga seperti hal yang sama, jadilah Gayo 3. Seperti itu sebenarnya sahabat tani. Jadi dari kantor penyuluh pertanian pun menyatakan ini masih simpang siur ya. Makanya kadang-kadang petani kopi ini dibuat bingung. Tetapi kalau menurut saya sahabat tani tak perlu dibingungkan. Yang penting sekarang kan kita fokus mana buahnya banyak, yaitu kita kembangkan. Mana yang buahnya nggak banyak ya kita rombak lagi ya kan gitu sahabat tani ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sahabat tani ya, Gayo 3 ataupun Ating Super biasa bagi saya itu sebenarnya tergantung dari kita lagi sahabat tani. Rutin dan kerajinan kita dalam merawat ya, memupuk dah, itu sebenarnya kunci jawabannya sahabat tani. Tetapi ini karena sepil pertanyaan, jadi saya hargai dan saya jawab dengan semangat dan senang hati. Karena itu tadi sahabat tani, tujuan saya kan berbagi sini sahabat tani ya. Berbagi pengetahuan ya kan. Menurut dari penelitian, menurut dari lapangan, kita bagikan kepada sahabat tani, apalagi sahabat tani petani kopi Arabica yang tinggalnya di Jawa ya, di Pulau Jawa. Nah, karena di Pulau Jawa setahu saya kan banyak kan Robusta ya. Nah, jadi Arabica ini minim pengetahuan mereka, karena pada dasarnya walaupun namanya sama tanaman kopi, tetapi pengurusannya beda sahabat tani. Itulah perbedaannya Robusta dengan Arabica sahabat tani. Jadi kalau Arabica meniru Robusta nggak boleh, Robusta meniru Arabica boleh. Nah itu sebenarnya nanti suatu saat akan kita kupas tuntas, karena ini saya pun lagi merancang, lagi saya lakukan penelitian dulu supaya tidak salah beri informasi pada sahabat tani, karena kalau salah nanti kan kasihan ya sahabat tani. Oke sahabat tani, semoga bermanfaat dan mengedukasi ya. Setidaknya kurang-kurang lebih kurang saya yakin sahabat tani mudah memahami, karena ini sudah sederhana kali ya. Oke sahabat tani, yang mau komen ya silahkan di komen, nanti akan kita sepil ya, walaupun saya nggak sanggup balas karena kepanjangan. Jadi saya membalasnya dengan cara membuat konten supaya lebih gampang dan mudah dipahami. Oke kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.